Saya Rafael Putut Ardi dengan NPM 2417051042. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan materi kelima yang berjudul hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Sebelum masuk ke materinya, ini ada pengantar dulu. Yang pertama, di dalam sistem komputer, operasi aritmatika dan logika merupakan bagian penting dari pemrosesan data. Keduanya dilaksanakan oleh bagian khusus dalam CPU yang disebut ALU, Arithmetic Logic Unit. Operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti AND dan OR, dilakukan oleh sirkuit digital berbasis gerbang logika. Oleh karena itu, operasi aritmatika secara fisik dibentuk dan dijalankan menggunakan logika digital. Jadi di dalam komputer itu ada bagian khusus, bagian utamanya yang berfungsi untuk menjalankan operasi aritmatika dan operasi logika, yang itu dia di dalam CPU disebut ALU, Arithmetic Logic Unit. Yang poin selanjutnya ada operasi aritmatika dalam komputer. Jadi operasi aritmatika dasar dalam komputer itu ada, yang pertama ada penjumlahan atau addition, kedua pengurangan, subtraction, ketiga ada perkalian, multiplication, dan yang terakhir ada pembagian atau division. Semua operasi dilakukan dalam bentuk bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Contohnya, kalau bilangan desimal itu 5 tambah 3 sama dengan 8, maka di bilangan biner itu 01, 01, 01 ditambah 00, 11. Jadi seperti sama dengan 1000. Ini bilangan biner itu bisa 1000 karena nih. Nah, ini tadi bilangan biner dari 5 itu 0101 dan dari 3 itu 0011. Ini dia, ini cara penjumlahannya. Yang selanjutnya ada operasi logika dalam komputer. Operasi logika adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai true, 1 atau false, 0, menggunakan gerbang logika. Itu ada N, itu hasilnya true atau 1 jika semua input itu 1 atau true. Selanjutnya ada OR, hasilnya akan 1 jika salah satu input itu akan true atau 1. Selanjutnya ada NOT, membalik nilai. Artinya jika nilainya 1 itu jadi 0, dan jika nilainya 0 jadi 1. Dan yang terakhir ada XOR hit. Itu hasilnya akan 1 jika input berbeda. Jadi jika inputnya 1 dan 1, maka outputnya akan 0. Contohnya 1N1 sama 1. Jadi kan kalau N kan hasil, jika ada true atau 1 aja maka hasilnya 1. Sedangkan yang ini 1N0, maka hasilnya 0 kan karena apa? Dia ada 0. Di N itu kan kalau ingin outputnya 1 atau true, maka dia inputnya dua-duanya harus true atau 1. Contoh kedua ada 1 or 0. Itu dia kan di sini ada or, itu hasilnya 1 jika inputnya ada satu aja. Ini kan ada 1. Walaupun ini 0 tapi ini ada 1, maka inputnya adalah 1. Lalu not 1, 0. Jadi kan dia not itu kan membalik nilai inverse-nya. Ini terakhir ada 1 XOR 0 sama dengan 1. XOR kan tadi kan penjelasannya hasilnya 1 jika input berbeda. Kan ini inputnya berbeda maka dia 1. Nah, jika inputnya sama maka dia 0.
Operasi logika ini digunakan dalam banyak aspek seperti pengambilan keputusan dalam program, pengaturan jalannya instruksi, dan pengolahan data biner. Jadi operasi logika dalam komputer itu sangat penting ya, untuk mengoperasikan di dalam komputer itu sendiri. Selanjutnya ada hubungan keduanya dalam ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari prosesor yang menangani operasi aritmatika dan logika. ALU terdiri dari rangkaian logika digital, dibuat dari gerbang logika yang bisa melakukan penjumlahan biner, perbandingan nilai, penggeseran bit, dan evaluasi kondisi logika. Dengan kata lain, semua operasi matematika dan logika di komputer dijalankan oleh ALU yang dibangun dari gerbang logika. Jadi ALU itu sangat penting ya, itu komponen utama dari operasi matematika dan logika di dalam komputer. Selanjutnya ada contoh sederhana. Itu bagaimana sih logika membantu komputer menjumlahkan? Di sini ada 1 tambah 1. Dalam sistem ini kan di komputer itu kan hanya ada dia hanya mengerti bilangan 0 dan 1 ya. Di 1 dan 1 contohnya ini desimal. Nah, ini operasi di dalam komputernya. Dalam sistem biner, angka 1 itu sebenarnya 1 dan angka 2 itu sebenarnya 1 dan 0. Karena dalam biner setelah 1 itu langsung ke 1 dan 0. Jadi komputer itu tidak melihat angka tapi sinyal listriknya. Jadi kalau dia 0 maka off, tidak ada arus listrik, dan jika dia 1 maka on, ada arus listriknya. Untuk menghitung bilangan desimal 1 tambah 1, komputer menggunakan dua jenis logika. Yang pertama gerbang XOR atau exclusive OR. Yang tadi ya, jika inputnya berbeda maka hasilnya akan 1, dan jika inputnya sama hasilnya akan 0. Jadi 1 XOR 1 ini maka sebenarnya 0. Ini jadi hasil utama sum. Nah, yang untuk kedua itu gerbang N. Dia menggunakan metode gerbang N. Jika kedua input 1, maka hasil 1 menandakan ada sisa. Jadi 1N1 yang tadi ini 1, ini jadi bawaannya atau carry. Jadi kesimpulannya itu hasil utamanya 0 dan bawah sisanya itu 1 ditambahkan ke digit selanjutnya. Selanjutnya ada selanjutnya ada analogi kehidupan nyata. Bayangkan jika kita punya 2 saklar dan 1 lampu. Jika salah satu saklar itu menyala atau on, maka lampu menyala sesuai dengan XOR. Jika kedua saklar on, maka lampu menyala N. Jadi penerapan dari gerbang logika XOR itu begini, dan dari gerbang N itu begini ya. Dengan cara seperti ini, komputer berpikir dalam bentuk on dan off, menggunakan logika untuk menjalankan matematika sederhana. Jadi ini untuk analogi di kehidupan nyata manusia itu seperti ini ya, menggunakan saklar lampu. Nah, dan terakhir untuk kesimpulannya itu, yang pertama, operasi aritmatika di komputer dilakukan menggunakan logika digital. Yang kedua, gerbang logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT digunakan untuk membangun rangkaian perhitungan. Jadi untuk menghitung operasi matematika itu atau aritmatika itu menggunakan gerbang logika ini ya. Yang ketiga, komponen ALU dan CPU menyatukan fungsi aritmatika dan logika. Jadi CPU dan ALU ini saling berhubungan ya, saling berhubungan erat satu sama lain. Dan yang terakhir, dengan logika sederhana, komputer mampu menjalankan perhitungan kompleks. Jadi dengan logika yang seperti ini tuh, komputer tuh bisa menyelesaikan soal-soal perhitungan yang kompleks seperti misalnya fungsi atau apa gitu. Oke, jadi saya rasa seperti ini saja materi yang saya jabarkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.